Lini pertahanan Barcelona sangat sulit dijebol pada kompetisi La Liga musim ini. Hal itu bisa dibuktikan di mana Blaugrana baru kebobolan 8 gol dari 24 pertandingan. Solidnya lini pertahanan ini seakan meneruskan kokohnya benteng pertahanan di era Carles Puyol dan Gerard Piqué. Cetak Gol coba merangkum kokohnya benteng pertahanan Barcelona sebagai berikut. Sudah dikenal punya pertahanan yang solid. Barcelona sempat mempunyai duet bek tangguh yang berisikan Carles Puyol dan juga Gerard Piqué. Kedua legenda timnas Spanyol ini dikenal sangat solid dalam mengawal lini pertahanan Blaugrana. Terbukti mereka sudah mencatatkan 1.209 pertandingan saat masih berseragam Blaugrana. Namun penampilan Piqué sedikit lebih banyak dengan telah memainkan 616 pertandingan. Sementara Puyol mencatatkan 593 pertandingan selama 15 tahun berseragam Blaugrana. Duet bek tengah ini terbukti tangguh dengan berhasil membawa Barcelona meraih berbagai kejayaan. Hal itu bisa dibuktikan selama 6 musim saat keduanya masih berduet di jantung pertahanan. Dari 6 musim tersebut mereka mampu menyumbangkan 16 trofi bergengsi, termasuk memenangkan trofi Liga Champions musim 2008, 2009, dan 2010-2011. Puncak kejayaan keduanya terjadi di musim 2008-2009 yang lalu. Saat itu duet mereka mampu menyulitkan beberapa klub termasuk sang rival Real Madrid. Bahkan di tahun 2009 mereka berhasil membuat El Real tertunduk lesu nggak berdaya. Saat itu Barcelona berhasil membantai Real Madrid di Santiago Bernabeu dengan skor akhir 2-6. Dalam laga itu duet keduanya mampu berkontribusi dengan menyumbangkan gol dan juga assist. Nggak heran duet mereka ini dianggap jadi tembok kokoh yang sulit untuk dijebol. Bahkan Javier Mascherano sampai merasa kagum dengan penampilan keduanya. Menurut Mascherano, Piqué dan Puyol merupakan pemain yang bisa saling melengkapi. Sayangnya mereka harus berpisah di tahun 2014 saat Carles Puyol memutuskan untuk pensiun. Mulai menyusun rencana strategi. Dengan pensiunnya Carles Puyol, Barcelona pun mulai menyusun berbagai rencana regenerasi, termasuk di era kepresidenan Josep Maria Bartomeu dengan mendatangkan banyak sekali pemain-pemain baru. Rencana itu sudah dijalankan sejak musim 2015-2016 saat Bartomeu mendatangkan Alex Vidal. Bek sayap asal Spanyol itu didatangkan dari Sevilla dengan mahar 17 juta euro. Berikutnya di musim 2016-2017 Blaugrana kembali mendatangkan Lucas Digne dari PSG dan juga Jasper Cillessen dari Ajax Amsterdam. Keduanya direkrut dengan total mahar sebesar 29 juta euro. Terakhir di musim 2017-2018 Bartomeu nggak segan-segan untuk mengeluarkan modal yang besar. Saat itu Blaugrana menghabiskan 378 juta euro untuk mendatangkan 7 pemain anyar sekaligus. Dari ketujuh pemain itu, 3 diantaranya menempati posisi di lini pertahanan. Mereka adalah Nelson Semedo, Yerry Mina sampai dengan bek tengah asal Brazil yakni Marlon. Sayangnya selama 3 musim aktif belanja pemain, gak ada satupun pemain yang bisa meneruskan solidnya duet Puyol dan Piqué. Beberapa pemain bertahan bahkan bisa dikatakan sebagai pemain yang gagal. Mulai dari Alex Vidal sampai dengan Nelson Semedo yang cuma bertahan selama 3 musim saja. Keputusan Bartomeu itu pun sempat mendapatkan kecaman dari para penggemar. Mereka menilai kalau Bartomeu terkesan asal membeli pemain yang gak sesuai dengan kebutuhan tim. Membuang pemain yang gak berguna. Pada akhirnya Barcelona pun mendepak beberapa pemain bertahan yang dianggap gak berguna, mulai dari Samuel Umtiti, Clement Lenglet sampai dengan Serginho Dest. Barcelona melepas ketiga pemain tersebut ke klub yang berbeda dalam status pemain pinjaman. Pertama ada Samuel Umtiti yang dalam 2 musim perdananya tampil impresif bersama Barcelona. Terbukti dia berhasil mempersembahkan 1 gelar Copa del Rey pada musim 2016-2017. Di musim berikutnya Umtiti juga berhasil meraih gelar La Liga dan juga Copa del Rey. Sayang setelah era kejayaan itu karir Umtiti hancur akibat kerap mengalami cedera lutut. Cedera tersebut membuat performanya menurun sangat drastis.
Pada akhirnya, mantan pemain Olimpik Lyon itu dipinjamkan ke Lecce pada musim panas yang lalu. Selanjutnya ada juga Clement Lenglet yang sebenarnya cukup berkontribusi di skuad Blaugrana. Pemain asal Prancis itu sukses meraih trofi La Liga dan juga Supercopa Spanyol pada tahun 2019. Walaupun begitu, Lenglet juga kerap mendapatkan kritikan dari para penggemar. Sebab penampilan alumni Sevilla itu masih dianggap angin-anginan dan kerap bermain sangat buruk. Terakhir ada juga Serginho Dest yang bermain lumayan baik di musim pertamanya. Di musim 2020-2021, bek sayap asal Amerika Serikat ini sukses memainkan 41 laga. Sayangnya setelah itu performa Dest mulai jauh dari harapan. Alasannya dia kerap tampil inkonsisten dan lebih sering naik ke meja operasi. Taktik cerdas manajemen. Setelah membuang para pemain yang gak terpakai, Barcelona memboyong beberapa pemain gratisan seperti Marcos Alonso dan Andreas Christensen. Alasannya saat itu Barcelona sedang mengalami kesulitan finansial. Hal tersebut adalah imbas dari masa kepemimpinan Josep Maria Bartomeu yang asal-asalan dalam mengelola keuangan klub. Pada akhirnya Joan Laporta ditunjuk sebagai presiden pada tahun 2021 yang lalu. Di era Laporta, Barcelona mendatangkan Marcos Alonso dari Chelsea secara gratis. Ex dari Fiorentina ini didatangkan untuk menambal kekosongan di posisi bek sayap. Selain itu, Marcos Alonso juga berkeinginan untuk membela Barcelona. Sebab ayahnya yang bernama Marcos Alonso Pena merupakan mantan pemain Blaugrana di tahun 1982 sampai dengan 1987. Selanjutnya ada juga Christensen yang juga didatangkan dari Chelsea. Pemain asal Denmark itu beralasan bergabung ke Barcelona karena ingin dilatih oleh Xavi Hernandez. Dia menilai kalau sistem permainan Xavi sangatlah cocok dengan gaya bermainnya. Selain mendatangkan pemain gratisan, Barcelona juga mendatangkan pemain lain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Pemain tersebut ada Jules Koundé yang didatangkan dari Sevilla. Bek tim nasional Prancis itu didatangkan dengan mahar 50 juta euro. Padahal saat itu Koundé sempat diincar oleh klub raksasa Premier League yakni Chelsea. Namun dia lebih memilih Barcelona karena ingin main di sistem permainan yang mengandalkan penguasaan bola. Generasi yang bisa dikatakan sukses. Taktik cerdas manajemen Barcelona perlahan bisa membuahkan hasil yang signifikan. Puncaknya terjadi pada musim ini saat Blaugrana diasuh oleh sang legenda Xavi Hernandez. Para pemain yang direkrut itu perlahan bisa tampil solid di jantung pertahanan, termasuk kokohnya duet bek tengah yang berisikan Andreas Christensen dan juga Jules Koundé. Di musim ini, kedua pemain tersebut sering tampil reguler di bawah tangan Xavi Hernandez. Sebut saja ada Jules Koundé yang sudah bermain selama 16 pertandingan di ajang La Liga. Selain duet Christensen dan juga Koundé, jasa Ronald Araujo juga nggak bisa dilupakan begitu saja. Bek tim nasional Uruguay ini bahkan berhasil mengantongi Vinicius Junior dalam laga El Clasico. Dengan kokohnya pertahanan tersebut, wajar kalau Blaugrana baru kebobolan sedikit gol. Pasukan Xavi Hernandez itu tercatat baru bobol sebanyak 8 gol di ajang La Liga musim ini. Bahkan Blaugrana sendiri berpeluang untuk bisa meraih trofi juara La Liga musim ini. Pasalnya perolehan poin mereka unggul jauh dari sang rival Real Madrid yang membuntuti di peringkat kedua. Itulah ulasan kokohnya lini pertahanan Barcelona di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa tampil konsisten sampai dengan akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.